saya Rosalia dan ini Fitra Bantudai. Nah, di sini saya dibantu oleh Fitra untuk mereview perangkat ajar yang sudah saya buat. Nah, di sini Fitra, perangkat ajar yang saya buat ini terdiri dari modul ajar, ada bahan ajar, media pembelajaran dan LKPD, dan yang terakhir instrumen penilai. Oke, di sini saya buat perangkat ajar menggunakan kurikulum Merdeka, dan modul ajar ini sudah saya terapkan 4 PPS saya di SD Negeri 1 Tata Aran. Saya mengajar pada kelas 3 fase B mata pelajaran matematika dari nilai tempat pada bilangan. Oke, jadi perangkat pembelajaran yang sudah buat ini sudah diimplementasikan di kelas. Iya. Oh iya, di sini ada dokumentasi. Ya, di sini ada foto-fotonya. Kita bahas dulu yang pertama nih Kak. Oke. Bagian kompetensi awal. Apakah sudah sesuai nih kompetensi awal dengan tujuan pembelajarannya? Oke. Boleh jelaskan ke di sini- teman-teman? Baik. Di sini kompetensi awalnya peserta didik itu awalnya belum bisa menganalisis nilai tempat. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik itu dapat menganalisis nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan dengan metode kantong nilai tempat. Pembelajaran peserta didik belum bisa mengevaluasi nilai tempat, apa itu ribuan, ratusan, puluhan. Nah, setelah pembelajaran peserta didik dapat menganalisis di mana tempatnya ribuan, ratusan, puluhan. Nah, dengan media pembelajaran kantong nilai tempat. Yang ketiga, sebelum pembelajaran peserta didik dapat melakukan presentasi dengan tabel nilai tempat. Setelah pembelajaran peserta didik dapat melakukan presentasi tabel nilai tempat. Nah, ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk menguraikan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi di mana itu tempat ribuan, ratusan, dan puluhan dengan menggunakan media pembelajaran kantong nilai tempat. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan penyelesaian LKPD, peserta didik dapat melakukan presentasi tabel nilai tempat. Oke. Di sini bisa dilihat ya untuk partsnya di sini mulai dari C4, C5, C5 dan juga P5 untuk psikomotornya. Boleh dijelaskan di sini ada model, metode, pendekatan yang digunakan apa saja? Oke, model pembelajaran di sini saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning atau bisa disingkat dengan PBL, dan pendekatan di sini saya menggunakan TIPEC, KSE, TAFL, dan juga CRT. Nah, dengan metode pembelajarannya tanya jawab, diskusi, presentasi, dan juga penugasan. Sekarang kita boleh balik lagi ke model pembelajaran. Kita bahas dulu nih kepada teman-teman untuk model pembelajaran khususnya problem based learning. Itu kan ada sintaksnya. Nah, apakah diintegrasikan dalam mata-mata pembelajarannya? Iya, oke. Model pembelajaran problem based learning dapat pada kegiatan inti. Ada 5 sintak. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini jadi sebelum pembelajaran dimulai itu berikan masalah dulu dengan memutarkan video pembelajaran. Kemudian saya melakukan tanya jawab tentang video pembelajaran tersebut, dan ajak peserta didik itu menyanyikan lagu nilai tempat bilangan agar menguatkan peserta didik nilai tempat bilangan. Oke, selanjutnya di fase kedua mengorganisasi peserta didik. Nah, di sini saya membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, selanjutnya membimbing penyelidikan. Nah, di sini saya bimbing dan memonitoring dan juga memberi penguatan saat peserta didik itu melakukan kegiatan berkelompok. Dan selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, itu fase yang keempat ya? Iya, fase yang keempat. Nah, di fase keempat ini setelah peserta didik itu berkelompok menyelesaikan LKPD, mereka selanjutnya akan presentasi. Nah, yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi masalah. Guru, saya memberikan apresiasi kepada semua kelompok atas pencapaian belajarnya hari ini. Dan saya juga membimbing kembali, juga saya memberikan evaluasi tes akhir secara mandiri. Oke. Dan di sini juga tadi menggunakan pendekatan
teaching at the right level. Ada juga TPEC. Ya, boleh ditunjukkan ke teman-teman TPEC-nya di bagian mana, kemudian teaching at the right level-nya itu pembagiannya seperti apa gitu. Boleh? Boleh. Sekarang yang pertama TPEC. Yang TPEC ini saya menggunakan laptop teknologi. Nah, saat menyanyikan lagu Garuda Pancasila, saya memutar video lagu tentang Garuda Pancasila. Nah, selain itu saat di seri video pembelajaran saya juga menggunakan YouTube untuk memutar materi pembelajaran. Nah, untuk TARL di sini saya membagi kelompok itu menjadi 4 kelompok yang sesuai dengan tingkat capaian pembelajarannya saat dilakukan tes diagnostik kognitif awal. Nah, di sini saya membagi 2 kelompok mahir dan 2 kelompok belum mahir. Nah, di situ pendekatan TARL. Di bahan ajar yang ingin saya tanyakan, coba dijelaskan ke teman-teman bahan ajar seperti apa yang Kak Ros gunakan. Di sini bahan ajar yang saya gunakan, saya juga membuatnya di PowerPoint. Nah, tentang menentukan nilai tempat. Nah, di sini saya menjelaskan nilai tempat itu apa, dan saya membuat contoh dengan bergambar begini. Mana itu yang ribuan, mana itu yang ratusan, mana yang puluhan, dan mana yang satuan. Dan selanjutnya cara membacanya itu bagaimana? Nah, seperti ini. Nah, lembar kerja peserta didik yang saya mau tanyakan, apakah lembar kerja peserta didik yang digunakan ini sudah sesuai dengan materi ajar? Dan tadi kan dikatakan salah satu pendekatan teaching at the right level dapat dilihat dari tingkat kemampuan peserta didik. Apakah dibagi dalam materi atau bagaimana, boleh dijelaskan? Di sini media pembelajaran dulu ya. Media pembelajarannya saya menggunakan selain video pembelajaran tadi PPT, ada lagu Garuda Pancasila, ada nilai tempat bulanan. Saya menggunakan lagu daerah Sipakokaan. Nah, di sini saya dan untuk LKPD ini saya membagi menjadi 2 tipe A dan tipe B. Tipe A ini untuk mereka yang sudah mahir. Yang sudah mahir, peserta didik yang sudah mahir. Dan di tipe B ini saya menggunakan untuk peserta didik bagian kelompok yang belum mahir. Nah, di sini juga saya pada tipe soal ini di dalamnya saya mengintegrasikan pendekatan CRT dengan kebudayaan di Minahasa. Apa itu di mananya? Soalnya ada saat istirahat membeli sanggoroho di kantin, membeli gohu di kantin. Nah, itu saya menggunakan pendekatan CRT. Jadi lebih jelasnya ini makanan tradisional dan khas di Sulawesi Utara. Pendekatan TARL ini untuk kelompok yang mahir saya hanya membimbing dan melihat saja bagaimana mereka melakukan kegiatan berkelompok. Dan untuk yang tipe belum mahir, di sini saya menuntun, arahkan, membimbing mereka. Begitu. Ini yang tidak kalah penting, itu instrumen penilaian. Jadi instrumen penilaian seperti apa yang kita gunakan di perangkat materi? Boleh dijelaskan? Instrumen penilaian yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan asesmen diagnostik kognitif awal yang tadi untuk mengetahui tingkat capaian pembelajaran peserta didik. Nah, selain di situ saya juga menggunakan asesmen diagnostik awal. Selain asesmen diagnostik awal, saya juga menggunakan penilaian formatif yang saya bagi asesmen for learning dan asesmen as learning. Asesmen for learning ini saya bagi untuk penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap
saya menggunakan observasi saat pembelajaran. Untuk penilaian pengetahuan saya gunakan tes tertulis, dan untuk penilaian keterampilan saya gunakan penugasan dan presentasi saat hasil kerja kelompok. Dan untuk asesmen learning, di situ refleksi akhir pembelajaran. Nah, di sini untuk penilaian sumatifnya atau assessment of learning, di sini saya menggunakan tes tertulis secara evaluasi penulis. Dan itu sudah ada di sini. Nah, ada di sini. Ini ada kisi-kisi soal. Ini untuk asesmen. Lihat di sini. Oke. Di sini juga ada ini rubrik penilaian untuk asesmen diagnostik. Di sini ada Pemetaannya juga pemetaan. Nah, di sini asesmen formatif untuk penilaian sikap. Ada ini, ada rubriknya dan ada lembar penilaiannya. Selanjutnya yang sumatif, soal evaluasi akhir, ada kisi-kisi soal, dan ini ada soal evaluasi akhir. Sudah mencakup 3 ranah, mulai dari kognitifnya tadi, melalui evaluasi, ada soal-soal, kemudian ada afektifnya, dan juga psikomotornya. Dan juga sudah dijelaskan itu tadi ada kisi-kisinya, indikator-indikator penilaiannya, sehingga mempermudah guru dalam melaksanakan asesmen terhadap peserta didik. Nah, jadi secara keseluruhan untuk perangkat ajar yang sudah dibuat oleh Kak Ros sudah baik, dari modul ajarnya, kemudian ada bahan ajarnya, media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik, dan terakhir juga tadi sudah dijelaskan tentang instrumen penilaian yang sudah digunakan. Nah, secara keseluruhan, apakah ada kendala atau kesulitan yang dihadapi saat pembuatan perangkat ajar ini? Boleh dijelaskan? Tentunya saat membuat dalam pembuatan perangkat ajar modul ajar ini ada kendala. Kendalanya itu saat membuat soal tes diagnostik. Nah, bukan hanya tes diagnostik saat LKPD, saat berkelompok, saat tes evaluasi akhir. Nah, di sini yang menjadi kendala saat saya membuat soal ini, bisa enggak ya peserta didik dengan soal ini? Bisa enggak ya? Nah, itu sih yang menjadi kendala. Tentunya saat evaluasi akhir secara mandiri, peserta didik juga sudah mulai semuanya, hampir semua sudah bisa mengerjakan soal, menerapkan yang mana ini ribuan, yang mana ratusan, mana puluhan, dan mana satuan. Nah, demikianlah ini tadi review perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, untuk Mitra, terima kasih atas bantuannya dalam mereview perangkat pembelajaran yang sudah saya buat ini. Dan terima kasih juga khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, Profesor Dr. Rusmas Paluakan MSI, dan juga kepala sekolah dan semua guru di SDN 1 Tata Arat, dan juga rekan-rekan semua teman-teman mahasiswa PPG Prajakatan Gelombang 2 tahun 2023. Oke, sekian video review dari kami. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye.